Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di bagian kedua kita hari ini. Kita bicara tentang apa hubungan antara gatra geografi dengan gatra sumber daya alam. Karena hari ini kita bahas dua gatra ini. Kalau kita bicara hubungan antara gatra geografi dengan gatra sumber daya alam, tentu sangat berhubungan. Yang pertama bahwa lokasi dan posisi geografis itu akan menentukan jenis kekayaan alam yang dikandungnya. Nah, itu. Jadi kalau bicara lautan ada sumber daya alam laut kita. Bicara daratan ada. Di ketinggian tertentu saja ada jenis-jenis flora, fauna yang ada di sana. Ya. Misalnya di gurun pasir pun ada sumber daya tertentu. Jadi itu sangat menentukan. Jadi lokasi dan posisi geografi itu akan menentukan jenis kekayaan alam yang dikandungnya. Yang kedua, lokasi geografis yang mengandung sumber daya alam itu menentukan pengelolaan dan distribusinya. Jadi bahwa geografi lautan itu tentu berbeda, geografi daratan berbeda, di pegunungan berbeda dalam konteks pengelolaan dan distribusinya. Nah, kemudian yang ketiga, pengelolaan kekayaan alam dan distribusinya itu sangat tergantung bentuk geografinya. Ya, jadi apa namanya? Ada tingkat apa namanya? Investasi yang berbeda. Ya, bahwa di situ ada wilayah yang tentu susah diakses, ada yang mudah diakses, dan itu ya melahirkan bermacam-macam strategi di dalam pengelolaannya. Ya, kemudian selanjutnya apa ancaman dan peluang terhadap gatra geografi ini? Nah, kita lakukan SWOT sederhana. Kita cek dulu apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa peluang dan ancamannya. Nah, di gatra geografi ini. Nah, ini ada beberapa yang saya identifikasi. Tentu adik-adik semua juga bisa atau seharusnya melakukan identifikasi lebih lanjut. Nah, pertama, bahwa Indonesia itu mempunyai luas wilayah, ya, wilayah yang luas. Daratan, lautan, udara atas itu adalah kekuatan. Kekuatan. Yang kedua, NKRI itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ya. Kurang lebih 17.000 pulau. Tentu pulau itu punya karakteristik. Dan di situ ada banyak potensi. Potensi wisata saja pasti luar biasa. Itu satu. Ya. Kemudian yang ketiga, ada 3 dari 6 pulau terbesar di dunia. Kalimantan, urutan ketiga di dunia, Sumatera, dan Papua. Nah, itu. Yang keempat, Indonesia negara maritim terbesar. Perairannya, garis pantainya, dengan segala potensi yang dimiliki. Itu kekuatan. Itu kekuatan. Nah, setidaknya 4 kekuatan ini yang saya bisa identifikasi untuk kita semua. Nanti silakan masing-masing kita mengidentifikasi apa sih kekuatannya bangsa itu dalam konteks geografi tadi. Yang tadi di awal sudah dijelaskan bahwa bicara geografi itu bicara tata letak, bicara potensi-potensi di dalamnya. Tapi di balik kekuatan itu tentu ada kelemahan. Ada kelemahan dari posisi kita di peta dunia. Yang pertama, sinergi pemerintah dan masyarakat terhadap pengawasan dan pengelolaan lahan itu kurang baik. Sehingga banyak yang berpindah tangan ke negara lain. Nah, si Padang Ligitan itu lepas. Ambalat bermasalah. Natuna ada konflik. Nah, itu perlu itu. Yang kedua, inventarisir. Penegasan dan pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal. Ya. Pulau kecil itu definisinya menurut undang-undang di Kementerian Kelautan Perikanan itu tidak lebih dari 10.000 km persegi. Nah, dan itu banyak. Pulau-pulau kecil Indonesia banyak. Dan ironisnya dia ada di wilayah terluar. Menjadi patok-patok perbatasan kita. Iya. Kemudian yang ketiga, pertahanan pada garis perbatasan masih kurang. Nah, itu. Sarana prasarana di perbatasan itu terbatas. Nah, apalagi kalau kita bicara perbatasan laut, itu kan sangat panjang garis pantainya saya itu kurang lebih 92.000 km. Gitu. Nah, selain itu infrastruktur
Infrastruktur pada bidang perhubungan itu belum ideal. Makanya tadi kan ada dicetuskan itu poros maritim dunia, tol laut, supaya aksesibilitas itu tidak menjadi masalah lagi. Ada kesenjangan pembangunan. Jadi laut-laut terluar itu harusnya memang dirubah paradigmanya menjadi pulau terdepan, wilayah terdepan. Etalase negeri ini. Ya, kemudian kurangnya perhatian pemerintah pusat pada masyarakat di garis perbatasan. Jadi ya ada daerah-daerah yang ada penghuninya, ada daerah-daerah yang tidak. Jadi daerah perbatasan itu kalau diadakan referendum kayak Timur Leste bisa lepas. Kenapa? Karena mereka di wilayah perbatasan itu merasa terpinggirkan. Walaupun ada beberapa daerah perbatasan sudah diperbaiki oleh pemerintah kita sekarang ini, yang di Kalimantan. Kemudian apa peluangnya? Nah, peluangnya tentu ya kita berada di persimpangan lalu lintas dunia. Lalu lintas udara, laut, ya. Nah, kita kan berada di posisi silang tadi. Indonesia juga titik persilangan kegiatan perekonomian antara negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Jepang, Korea, RNC dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini kan ada komitmen. Itu peluang karena ya pemerintah kan punya komitmen mencetuskan itu poros maritim dunia, itu komitmen percepatan infrastruktur. Kemudian masyarakat di garis perbatasan yang berdaya berpeluang menjadi etalase Indonesia, menarik perhatian investor dan wisatawan mancanegara. Ada peluang karena sekarang ini kan dibuka itu Gili Trawangan apa dan seterusnya itu kan ada itu. Kemudian ini apa namanya ancamannya, pencaplokan di negara-negara lain, pihak-pihak lain, pembelian lahan oleh asing atas nama masyarakat pribumi, itu ada apatisme dan krisis nasionalisme pada masyarakat perbatasan kita, itu ancaman besar itu. Nah ini 3 ancaman besar ini ya harusnya adik-adik punya gambaran lain yang bisa lebih banyak Anda identifikasi. Nah, itulah yang kemudian ya harus dianalisis. Analisisnya itu kan kalau bicara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, bagaimana strategi SO, strategi kekuatan dan peluang itu. Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Tadi kita sudah tahu kekuatan kita. Nah, strategi apa yang harus dilakukan untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Begitupun dengan kalau kita bicara kelemahan, ciptakan strategi meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Itu strategi kelemahan peluang. Sementara kalau bicara strategi kekuatan ancaman, ciptakan strategi gunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, menangkal, melawan, dan seterusnya, menghindari. Kalau bicara kelemahan diminimalisir untuk menghadapi ancaman. Tentu upaya-upaya persuasif. Kalau kemudian kekuatan menghadapi ancaman bisa represif karena kita punya kekuatan untuk itu. Jadi itu yang adik-adik harus lakukan, bukan hanya sekedar mengidentifikasi, tapi menganalisis. Nah, sehingga lahirlah itu strategi-strategi ini yang muncul, bukan hanya mengidentifikasi saja. Ya. Oke, saya kasih waktu kembali 5-10 menit, ada 2 bagian ini. Ya, terkait hubungan antara data geografi dan sumber daya alam, kaitannya juga dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kita, kaitannya dengan data geografi. Nah, itu silakan kita diskusikan bersama. Oke, saya kasih waktu, kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.